serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Penunggu Telaga Angker. Suatu kisah mengenai terbukanya tabir penuh misteri sebuah telaga yang banyak memakan korban. Diseling dengan kisah kepahlawanan yang gagah berani dan tanpa mengenal rasa takut, bahkan bersedia mengorbankan dirinya sebagai tumbal telaga angker yang penuh misteri. Ambil nyawa wanita yang mirip dengan Arnum istriku. Kembalikan wanita itu padaku. Jangan kau ambil dia menjadi korbanmu. Kembalikan dia padaku. Aku tidak mau mengalami kesulitan lagi. Wanita itu akan aku ludahi dengan lendiran hijau ludah melataku. Wajah Nilam Cahaya akan aku ludahi dengan ludah melataku. Benarkah aku bisa dikutuk menjadi siluman lintah? Iya, kau akan dijadikan penghuni telaga angker di dalam istana siluman ini. Beb, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Masa kemasukan nih? Hah? Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Hah? Di Wayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih minum 1 tablet Entrostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Entrostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Entrostop. Misteri Mini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Penunggu Telaga Angker. Naskah karya Arif Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri ke-19 ini didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, A.P. Burhan sebagai Wong Bagus Tua, Heri S sebagai Ki Barja Tua, Wenda Lubis sebagai Pak Wanji, Novia Mandagi sebagai Nisu Manta, dibantu oleh Ashari dan Selamat. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-18 telah dikisahkan, Ki Barja merasa khawatir dengan dendam Wong Bagus, apalagi dia akan dipercaya menjadi kepala desanya. Dia takut kalau Wong Bagus akan mencegah kebebasan dirinya, dan atas perintah Nini Pelet, dukun tua itu akan menyingkirkan Wong Bagus dengan cara membunuhnya. Bagaimana Barja?
apakah kau sanggup melaksanakan perintahku untuk membunuh Wong Bagus musuhmu itu? Saya sanggup, Nek. Akan saya laksanakan perintah Nenek. Bagus. Tapi beri saya waktu. Saya harus mencari cara untuk membuat penduduk desaku tidak suka pada laki-laki tua itu. Itu terserah padamu. Yang pasti, kau bisa melaksanakan perintahku itu. Mengerti? Saya mengerti. Sudah malam sekali, tapi aku tidak bisa tidur. Pikiran dan perasaanku teringat pada Restu, anak muda itu. Kenapa dia sampai nekat bersedia dirinya dijadikan tumbal persembahan untuk siluman lintah penguasa Telaga Angker itu? Apakah memang setelah Restu mengorbankan dirinya, desa Manuk Lagua ini akan aman dari makhluk siluman lintah itu yang kini sudah naik ke darat dan menjelma sebagai perempuan tua berjubah dan bercadar hitam? Kukira belum tentu sampai tengah malam begini pun penduduk masih saja dicekam rasa khawatir dan takut, karena mereka juga belum tahu kalau siluman lintah itu menjelma sebagai perempuan tua berjubah dan bercadar hitam yang sudah berkeliaran di desa ini. Dan sampai saat ini aku saja yang mencarinya dan belum menemukan. Aku khawatir kalau Ki Barja itu sebenarnya hanya berbohong. Apa benar dia bermimpi bertemu seorang nenek yang memerintahkan dirinya untuk mempersembahkan tumbal seorang pemuda seperti Restu Singgi kepada penghuni Telaga Angker itu? Kenapa harus Restu? Rasanya aku juga curiga pada si dukun pacingan itu. Apakah dia memang sengaja karena ingin membunuh Restu dengan cara begitu tanpa diketahui orang? Kasihan Restu. Anak muda itu begitu tanggung jawab sekali dengan keamanan desa ini. Ludahnya yang sudah dibunuh tidak mau dicilat lagi. Aku kagum pada dia. Restu begitu baik, sikapnya sangat aku akui. Dia begitu setia pada bekas kekasihnya Nilam Cahya. Walau sebenarnya sudah bukan miliknya lagi, tapi dia masih saja khawatir dan mencari Nilam. Dan aku sendiri baru merasa yakin kalau sebenarnya Nilam Cahya bekas kekasihnya yang dia cari-cari itu adalah wanita yang sejak lama tinggal di rumahku ini. Wanita yang segalanya mirip dengan Arnum, istriku. Tapi hingga kini aku pun belum menemukannya. Entah kemana Nilam Cahya itu perginya. Bagaimana menurut kalian? Apakah setelah anak muda yang bernama Restu Singgi itu, tamunya Wong Bagus itu dipersembahkan sebagai tumbal penghuni Telaga Angker itu, kalian merasa aman dan tidak khawatir lagi akan munculnya lintah siluman itu? Rasanya kekhawatiran itu masih terus membayangi kita. Kita juga belum tahu apakah benar-benar desa kita sudah aman dari gangguan makhluk siluman lintah itu. Atau makhluk siluman lintah itu sewaktu-waktu akan muncul lagi. Nah, itu berarti kalian masih saja belum tenang. Ya, aku pun merasakan begitu. Apa benar makhluk siluman lintah penunggu Telaga Angker itu sudah benar-benar lenyap dari desa kita? Lalu bagaimana tentang Ki Barja? Bukankah kita semua sudah sepakat akan mempercayai dia sebagai kepala desa kita? Kukira kita masih perlu penjajakan lebih lanjut. Walau kita tahu Ki Barja sudah bisa kita percayai. Bahkan memang kita kenal dia sebagai dukun ampuh yang sudah kita hormati sejak lama. Tapi kita juga semua tahu siapa Ki Barja itu. Sikapnya sangat tidak terpuji. Apakah memang pantas orang seperti Ki Barja yang sering mabuk dan main judi serta wanita kotor kita percaya sebagai kepala desa kita? Bagaimana kita akan mengambil keteladanannya dari sikapnya itu? Tapi kita semua sudah jatuh kata. Kita semua sudah sepakat. Apakah Ki Barja tidak akan marah besar? Iya. Jika kesepakatan itu kita cabut kembali? Entahlah. Kalau aku setuju, yang seharusnya menjadi kepala desa kita adalah Wong Bagus. Kalian pun merasa tertarik dengan sikap Wong Bagus. Walau dulu kita menduga kalau Wong Bagus itu tidak waras karena tekanan batin memikirkan Arnum, istrinya yang sudah lama tiada. Tapi nyatanya dia tidak. Dia adalah orang yang baik. Dialah yang patut menjadi kepala desa Manuk Lagua ini. Tenang. Siapa yang datang itu? Lihat.
bukankah itu Ki Barja? Jangan bersuara. Kita lihat mau apa dia. Kalian rupanya pagi-pagi begini sudah kumpul. Kalian pasti sedang membicarakan diriku sehubungan dengan kesepakatan kalian yang telah mempercayai aku untuk menjadi kepala desa kalian. Bukannya begitu? Benar, Ki Barja. Kami hanya sedang bermusyawarah lagi. Kenapa? Apakah kalian masih ragu lagi padaku? Bukankah kalian sudah memberi keputusan bersama padaku? Bukankah kalian setuju kalau aku menjadi kepala desa kalian? Dan bukankah desa kita hingga kini belum ada kepala desanya? Akulah orangnya yang tepat. Akulah orangnya yang pantas menjadi kepala desa kalian. Benar. Tapi bukankah untuk menjadi seorang kepala desa bukanlah suatu pekerjaan yang mudah? Kami perlu Ki Barja mau merubah sikap dari kebiasaan itu. Kebiasaan apa? Memangnya aku mempunyai kebiasaan yang membuat kalian tidak suka? Ayo, katakanlah. Ayo katakan. Kami merasa malu jika kepala desa kami sering mabuk dan main wanita kotor. Itu saja, Ki. Itu kan hakku. Kalian pun boleh juga melakukan yang kalian suka. Aku tidak melarang. Kalau kalian merasa ragu dan tidak percaya padaku, harus terang saja. Atau kalian sudah mempunyai seorang calon yang lain? Atau si Wong Bagus itu? Bukan kami tidak percaya, Ki Barja. Hanya yang disebutkan tadi itu. Bodoh! Apakah dengan pertolonganku mengusir makhluk siluman nita penunggu telaga angker itu dengan cara mempersembahkan pemuda yang bernama Restu Singgi itu, kalian masih belum percaya padaku? Kalau saja kalian tidak mau aku beritahu cara mengusir makhluk siluman nita itu, kalian semua juga akan mati menjadi korban makhluk siluman nita itu. Ingat oleh kalian baik-baik. Jika kalian menyingkirkan kepercayaanku lagi, desa ini akan dimunculkan siluman-siluman lintah itu lagi. Ki Barja, tunggu Ki. Bagaimana? Ki Barja marah sekali nampaknya. Kukira benar apa yang dikatakannya. Makhluk siluman lintah penunggu telaga angker itu akan muncul lagi. Bagaimana jika Ki Barja sudah tidak mau tahu dengan keamanan desa kita? Iya, aku jadi bingung. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita semua merasa kehilangan pimpinan. Sejak tidak ada kisah mata suamiku, desa Manuk Lakua ini seperti kehilangan kemudi. Tidak ada yang memimpin, tidak ada yang dapat mengatasi keadaan desa dan penduduk. Kenapa kau cepat pergi? Kenapa kau Anda juga sekarang ikut masih menjadi mendengarkan korban Sandiwara siluman Radio lintah Misteri penunggu Mini telaga Perak angker di itu? channel Memori 80. Bagaimana jika desa ini terus tidak ada kepala desanya? Tidak ada orang yang menggantikan suamiku yang sudah lama mati. Om Bagus. Kukira dialah orang yang tepat untuk menjadi kepala desa ini. Dialah orang yang tepat menggantikan suamiku. Tapi Ki Barja, penduduk mencalonkan dia untuk diangkat menjadi kepala desa ini. Tapi aku tidak setuju. Aku tidak mau mempunyai kepala desa bajingan, kotor. Om Baguslah orang yang tepat. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pinter. Obatin Via sakit piale. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal. Ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Dia suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via? Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Benar-benar aku tidak terima. Kenapa penduduk menjadi berubah pikirannya? Mereka sepertinya jadi tidak setuju aku menjadi kepala desa. Apakah karena Wong Bagus?
sudah mempengaruhi mereka. Wong bagus. Orang itu memang harus disingkirkan. Kurang ajar. Ki Barja, kenapa kau marah-marah begitu? Kenapa memangnya? Diam kau, anjing. Kalian semua diam. Kalian semua yang ada di warung ini. Dengarlah oleh kalian. Apakah kalian percaya padaku? Ki Barja si Dukun Ampuh yang akan kalian angkat menjadi kepala desa kalian. Ayo jawab. Kenapa kalian semua diam saja? Jawablah. Apakah kalian setuju jika aku menjadi kepala desa kalian? Jawab. Tidak ada yang menjawab. Semua penduduk yang ada di warung itu diam. Mereka semuanya berdiri memperhatikan Ki Barja. Kalian sudah bisu. Kalian tidak mau menjawab. Baiklah. Tapi ingat, kalian harus mau mengangkat aku menjadi kepala desa. Bubar! Ayo! Sekarang kalian bubar! Bubar! Tinggalkan aku sendiri! Keluar semua! Keluar! Rupanya kalian masih takut pada aku. Wong bagus. Ya memang penghalang bagiku. Ya harus aku singkirkan seperti yang diperintahkan nenek. Aku yakin Wong bagus pasti sudah mempengaruhi penduduk sehingga penduduk ragu dan berubah pikirannya. Hati-hatilah kau Wong bagus. Sudah lama juga aku tidak menarik delmanku ini. Aku baru mulai lagi menarik delmanku ini. Mudah-mudahan banyak penumpangku hari ini. Ada apa itu rame-rame bergerombol? Mereka semuanya menuju kemari. Kami sedang mencarimu. Wah, rupanya Bapak ada di sini. Iya, ada perlu apa kalian mencariku? Kami sedang bingung, Wong Bagus. Bukankah kalian sudah merasa aman, bebas dari gangguan makhluk siluman lintah itu? Bukankah Restu Singgi, tamuku, sudah dijadikan tumbal dan desa ini sudah aman? Kukira kamu belum merasa aman, Wong Bagus. Iya. Kami belum merasa aman. Kami masih khawatir dengan makhluk siluman lintah itu, Wong Bagus. Apalagi kami sedang bingung dengan tidak adanya yang memimpin desa ini. Desa ini tidak ada kepala desanya, Wong Bagus. Kenapa? Bukankah kalian sudah mempercayai Ki sekarang masih Barja? mendengarkan Sandiwara bukan Radio berarti Misteri kami Mini akan Pelet di mengangkat Ki channel Barja Robori menjadi kepala 80. desa, Wong Bagus. Kami sedang mencari orangnya yang tepat. Dan kami kira Wong Baguslah orangnya yang tepat. Tenang dulu. Jangan salah pilih. Kepala desa bukanlah orang yang bisa dianggap sebagai pimpinan desa. Kami butuh orang-orang yang bisa tampil untuk dipercaya, Wong Bagus. Jika aku boleh usul ya, tenang dulu. Untuk sementara ini, bukankah sebaiknya kita giatkan secara bersama untuk menjaga keamanan desa kita? Sementara kita belum memiliki kepala desa, kukira hal itu ada bagusnya. Meronda? Ya. Kukira cara yang baik selama ini. Kita tidak pernah memperdulikan hal seperti itu, Wong Bagus. Jika sudah sepakat, mulailah nanti malam kita kumpul di pusat desa ini. Kita akan sama-sama meronda. Kegiatan seperti itu belum sering dilaksanakan di desa kita. Baiklah. Nanti malam kami sama-sama berkumpul. Ayo, bagaimana kan? Boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur?
Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. KB Pharma. Maaf, Nek, saya mengganggu. Barja, apakah kau gagal melaksanakan perintahku untuk membunuh orang yang bernama Wong Bagus itu? Atau kau gagal mempengaruhi penduduk agar mereka tidak menyukai Wong Bagus itu? Iya, Nek. Penduduk sudah merubah keputusannya. Kau harus mencari cara atau jalan terbaik agar penduduk bisa percaya sepenuhnya padamu. Bunuh orang yang bernama Wong Bagus itu. Itu yang harus kau lakukan. Aku akan melaksanakannya malam ini juga. Perasaanku memang tidak enak sekali malam ini. Aku khawatir, tapi entah kenapa. Aku melihat sosok bayangan berkelebat di kegelapan itu. Siapa itu? Sepertinya seseorang. Aku curiga. Hei, siapa itu? Jangan sembunyi. Keluarlah. Ayo keluar. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tos, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di rumah. Kunyah, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan rumah ada apa kuy? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi KB Pharma. Firasat buruk Wong Bagus malam itu ternyata benar. Dia melihat sosok bayangan yang sedang dicarinya. Ternyata sosok bayangan itu adalah Ki Barja, orang yang sejak lama sama-sama menyimpan dendam. Dan Ki Barja memang bermaksud akan membunuh Wong Bagus sesuai perintah Nini Pelet. Kau Barja, apa maksudmu datang dengan cara sembunyi-sembunyi? Sikapmu mencurigakan sekali. Wong Bagus, ini kita kembali berhadapan seperti masa muda kita dulu. Setelah sekian tahun lamanya, suasana seperti ini lenyap dari pandangan kita. Inilah saatnya dendam lama kita yang sejak lama tersimpan akan kita ulangi secara bersama. Apa maksudmu, Pak? Memecahkan dendam lama kita. Kau akan mengajakku bertarung? Bukankah itu persoalan lama yang kita pendam? Dan akan aku hidupkan lagi saat ini. Kau adalah adik iparku. Harnom istrimu adalah adik tiriku. Yang sejak lama tiada. Dan kau sudah tahu itu. Kalau aku sebenarnya juga sangat mencintai Arno. Karenanya kau memperkosa adikmu sendiri dengan cara paksa untuk memilikinya. Hingga Arno istriku nekat bunuh diri di Telaga Angker itu. Tidak malu membuka aibmu sendiri. Agar kau puas sebelum kau menemui ajalmu di tanganku. Kukira memang sudah saatnya pula aku melampiaskan dendam lamaku padamu. Kau tahu kalau aku takut denganmu. Tapi kau tidak tahu bahwa sebenarnya aku bukannya takut bertarung denganmu. Aku hanya menjaga rasa cinta kasihku pada Arno istriku. Karena aku masih menghargaimu sebagai kakak iparku sendiri. Tapi kau sudah sangat keterlaluan. Mukamu seolah-olah tidak nampak. Kau tidak punya malu. Kau perkosa istriku. Kau rebut rumahku. Kau habisi hartaku. Aku memang banyak mengalah. Aku terlalu lemah dan sabar.
Jika kau menginginkan aku malam ini mati di tanganmu, aku pun memiliki keinginan yang sama denganmu. Tutup ucapanmu. Kau malu. Aku telanjangi aibmu. Kau pengecut. Kau harus mampus, Wong Bagus. Berhati-hatilah kau. Mayatmu akan aku tenggelamkan di Telaga Angker itu. Agar kau puas menemui Arnum istrimu di sana. Banyak kau pasti juga berkelahi. Ki Barja terkena pukulan. Dia terpental jauh. Aku memang memukul dadanya sekeras-kerasnya. Dadaku saja sesak. Kau hebat juga, Wong Bagus. Aku tidak mengira. Tapi aku belum kalah. Jangan kau bangga dulu. Ki Barja berdiri lagi. Tapi nampaknya dia sudah agak goyah. Tubuhnya tidak tegar lagi. Dia masih merasakan dadanya yang sesak karena pukulanku. Aku belum kalah. Kita masih akan melanjutkannya. Kini kau akan rasakan jampi-jampi ilmu dukunku. Kau akan merasakan asap hitam tengkorakku. Apa kau, Ki Barja? Hati-hatilah kau. Rasakan asap hitam tengkorak ini. Asap hitam menyembur dari mulut tengkorak itu. Asap apa itu? Sepertinya asap hitam itu berbahaya. Aku harus hati-hati. Wah, asap hitam itu menyembur. Asap hitam ini menyelimuti diriku. Waduh. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Aku harus benar. Kau tidak akan bisa menghindar dari asap hitam beracun. Tidak akan mati kepanasan karena tersembur asap hitam beracun. Panas sekali. Oh, tubuhku. Panas. Ada apa ini? Kenapa suasana menjadi menyeramkan begini? Angin berhembus begitu kencang. Suara Harnum. Harnum. Dia muncul. Barja. Barja. Kau pembunuh. Kau pembunuh, Barja. Panas sekali tubuhku. Harnum, kau datang, istriku. Tolong suamimu. Barja. Barja. Kau Harnum. Ki Barja melotot. Sosok tubuh seorang gadis bergaun putih berdiri mengambang di hadapannya. Sosok tubuh itu adalah arwah Arnum yang sudah lama mati. Sementara Wong Bagus merasakan panas akibat asap racun hitam yang menyelimuti dirinya. Mendadak Arnum melayang ke arah Wong Bagus dan diangkatnya tubuh suaminya itu jauh-jauh. Kurang ajar. Apa itu yang disembuhkan dari mulutnya? Sepertinya air yang berwarna hijau. Ya, Harnum menguburkan air hijau ke tubuh Wong Bagus. Wong Bagus tergeletak, tidak bergerak lagi. Apakah dia sudah mati? Kau tidak akan bisa membunuh suamiku, Barja. Kakang Bagus tidak mati. Dia kini hanya pingsan.
Kau pikir asap hitam racunnya itu akan mematikannya? Tidak. Dia sudah aku pulihkan dengan air telaga dasar. Dan racun itu tidak mempengaruhi dirinya. Kurang ajar! Pergilah kau arwah gentayangan! Kau tidak pantas hidup! Kau sudah lama menjadi mayat busuk di telaga itu. Pergilah kau! Barja, aku memang sudah menjadi mayat busuk. Dan sebelum kau mati, aku akan memberitahu bahwa gong tua yang ada di sudut ruangan rumahmu itulah mayatku yang sebenarnya. Benarkah? Jadi, benar apa yang pernah dikatakan nenek kamuku itu? Kalau gong tua yang ada di sudut ruangan aku, yang sering berbunyi sendiri itu, ternyata benar mayat seorang gadis. Dan mayat itu adalah mayat aku. Gong tua itu benar mayat busuk seorang gadis. Seperti yang dikatakan nenek itu. Dan mayat itu adalah mayat Arno. Kenapa kau heran? Bukankah semua itu terjadi? Ya, karena ulah bajinganmu, Barja. Kau telah memperkosa aku. Hingga aku nekat bunuh diri di telaga itu. Aku menjadi penghuni telaga angker itu. Dan aku terkena kutukannya ratu penguasa telaga angker itu. Ya, hingga wujudku menjadi gong tua ini, Barja. Benar begitu, Nyai Ratu penguasa telaga angker. Dia pasti siluman lintah yang dikatakan si nenek itu juga. Barja, kau kini sudah saatnya harus lenyap dari muka bumi ini, Barja. Kau juga harus mati bersamaku, Barja. Kau ingin membunuhku? Dengan cara apa kau bisa membunuhku? Kau hanyalah arwah gentayangan. Mana bisa kau membunuhku? Dan kau pikir aku takut? Kau mau mengajakku bertarung? Boleh. Tapi kau harus mati, Barja. Arno melayang-layang di udara. Dia berputar-putar mengelilingiku. Apa maksudnya arwah gentayangan ini? Tapi bayangannya seolah-olah akan mencekik diriku. Aku harus akan aku usir dia dengan sambil mencapai-capai dulu. Ki Barja mengarahkan tengkorak gantungan kalungnya ke arah Arnum yang sedang melayang-layang. Dan menyembullah asap hitam dari mulut tengkorak itu. Rasakan asap hitam jambe-jambeku. Arno menghilang. Kemana setan itu? Dia rupanya takut dengan ilmu jambe-jambe dukunku. Ki Barja mencari-cari Arnum. Tapi tanpa diketahui, mendadak dari atas kepalanya, Arnum muncul dan langsung mencekik leher Ki Barja. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur, gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor, bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Sinode Farma. Arnum terus mencekik leher Ki Barja hingga dukun tua itu gelagapan. Arnum semakin kuat mencekiknya. Ki Barja sudah tidak bisa bersuara lagi. Tetapi tiba-tiba seberkas sinar merah memancar mengenai Arnum.
tanya siapa aku. Kau hanyalah mayat busuk yang sudah berwujud gong tua itu. Kau tidak pantas hidup. Rasakan lagi sinar tongkatku ini. Hiya! Jahanam. Dia bisa menghindari serangan sinarku. Hiya! Dari mana datangnya kelelawar dan burung-burung hantu itu? Ini pasti pekerjaannya Ratu, perempuan jelmaan lintah penguasa telaga itu. Keparat, dia berani mempermainkan aku. Itu dia suaranya. Nyai Ratu, keluarlah kau. Tampakkan wujudmu. Di mana gadis bernama Arum itu? Dia harus mati. Serahkan dia padaku. Pelet, rupanya kau hadir juga di desa Manuklah gua ini, ya? Tampakkan wujudmu. Kau tahu, desa Manuklah gua ini masih berada di sekitar Gunung Ceremai, daerah kekuasaanku. Kekuasaanmu hanya terbatas sekitar telaga itu. Ayo, tampakkan wujudmu, ya? Baik, aku akan menampakkan wujud. Dengan tiba-tiba, di hadapan Nini Pelet muncul perempuan tua berjubah dan bercadar hitam. Dialah Nyai Ratu, jelmaan siluman lintah penguasa Telaga Angker. Salam pertemuanku, Pelet. Rupanya wujud jelmaanmu tidak pernah berubah, Nyai Wadon Tanji. Kau memanggilku dengan nama Nyai Wadon Tanji, Pelet. Kenapa? Apakah kau tidak suka dengan panggilan namamu sebenarnya? Bukankah namamu yang sebenarnya adalah Nyai Wadon Tanji? Karena berkuasa di telaga itu, kau merubah namamu menjadi sebutan Nyai Ratu. Jangan kau sebut-sebut namanya Wadon Tanji. Itu masa lalu kita. Kau akan mengingatkan masa laluku kembali. Nyai Wadon Tanji, aku tahu kau tidak suka aku sebut namamu itu. Kau ingat akan masa lalu kita, bukankah? Ketika kau pertama kali memperkenalkan diri pada bekas kekasihku, Ki Buyut Manguntapa, Anda sekarang masih kau mendengarkan bernama sandiwara Nyai radio Wadon misteri Nini Pelet Tanji. di channel Memori 80. Kakak Buyut Manguntapa. Manguntapa. Kau juga menyebut nama laki-laki itu, Pelet. Apakah kau malu? Apakah kau takut mendengar nama Ki Buyut Manguntapa? Bukankah dulu kita sama-sama mencintai laki-laki itu? Tapi kini dia sudah menjadi musuh besarku, dan aku harus membunuhnya. Kau picik, Pelet. Setelah kau gagal merebut hati Kakang Buyut Manguntapa, kini kau malah menjadikan diri musuh besarmu. Aku pun sudah tahu sepak terjangmu di alam fana ini. Kau pengacau, Pelet. Pembuat malapetaka. Kau sudah banyak meminta korban karena kau selalu gagal melampiaskan dendam pada Kakang Buyut Manguntapa. Kaulah iblis. Kau juga masih dendam pada saudara sepupuku Nyai Kliwon. Kliwon. Dia pun mewujudkan dirinya di alam ini. Siluman buaya penghuni sungai Linggarjati itu juga musuhku. Kalian semua musuhku. Kliwon pernah membuat suamiku celaka. Dia pernah memberitahu tempat persembunyian suamiku Ki Rempah Mayit pada Ki Buyut Manguntapa, bekas kekasihku itu. Sejak tadi kau sebut-sebut Kakang Buyut Manguntapa, bekas kekasihmu. Padahal kau belum pernah memiliki dia. Kau sendiri yang tergila-gila dengan Kakang Buyut Manguntapa. Tapi kini kau dendam, Pelet. Aku tahu. Kau bukan dendam karena dia telah melarikan Raden Adijaya, putra Gusti Sinun Sultan Arya Mantala. Tapi karena kau merasa sakit hati, cintamu tidak terbalas. Tutup mulutmu. Dia memang melarikan Raden Adijaya, calon suami putriku, Dewi Sumi.
Hingga kini, aku sedang mencari tempat persembunyiannya. Dewi Sumbi, kau menyebut Dewi Sumbi putrimu, ha? Kau picik, Pelet. Gadis itu bukan anakmu. Kau kawin dengan Kirpanai, tidak mempunyai seorang anak pun. Dewi Sumbi adalah putri seorang pati kepercayaan Gusti Sinuwun Kayanantara. Kau telah menculiknya semasa Dewi Sumbi bayi. Kau picik, Pelet. Jahat. Kau harus mampus, Nyai Ratu. Gelarmu sebagai penguasa telaga dengan sebutan Nyai Ratu akan lenyap. Kau harus kembali menjadi mayat asalmu, Nyai Wadon Tanji. Ayo, sekarang serahkan gadis bernama Arum itu. Di mana dia? Aku harus membunuhnya. Ini kau harus menyadari muka bumi ini. Kau harus kembali ke asalmu sebagai siluman lintah. Kaulah yang harus lenyap, Pelet. Kau tidak pantas hidup di alam yang bukan alammu ini. Diam kau, jahanam. Jangan banyak bicara lagi. Inilah saatnya kita mengadu kekuatan. Apakah si penguasa Gunung Ceremai yang kuat, atau kau si penguasa Telaga Angker itu? Hati-hatilah kau, Pelet. Teruskan, Pelet. Permainan yang mengasihkan. Makhluk siluman itu saling terpental jauh dan keduanya roboh jatuh ke tanah. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Kunyah, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa kuy? Hidrotalsid. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsid. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Pertarungan seru sedang terjadi antara Nini Pelet siluman ular Gunung Ceremai dengan Nyai Ratu yang nama asalnya adalah Nyai Wadon Tanji, jelmaan siluman lintah penguasa Telaga Angker yang ternyata juga musuh Nini Pelet yang semasa muda dulunya saling memperebutkan Kibuyut Manguntapa. Kini masing-masing tengah merasakan sakit karena saling berbenturan kuat akibat berkelahi di udara. Nyai Ratu, aku sudah bangun lagi. Ayolah, kita lanjutkan permainan kita tadi. Bangunlah kau, jangan cengeng begitu. Rupanya kau penasaran juga denganku, Pelet. Apapun yang terjadi padaku, kau tetap harus mampus. Kau harus kenyang dari muka bumi ini. Ini bukan alammu, Pelet. Bukan alammu. Jangan seenaknya kau bicara. Ayo, kita mulai lagi. Kali ini kaulah yang harus mampus. Kaulah yang mampus, Pelet. Iya. Belum nampak di antara kita yang kalah. Kau yang akan kalah, Pelet. Inilah saatnya. Nyai Ratu, mau apa kau membaringkan tubuhmu di tanah? Kau ingin merubah wujudmu menjadi wujud aslimu? Baik, kita bertarung secara kesatria dalam wujud asli kita. Nyai
Pelet kemudian duduk bersila. Dia meletakkan tongkat berkepala ularnya. Sementara di hadapannya, Nyai Ratu penguasa Telaga Angker itu sudah berubah wujudnya menjadi wujud aslinya. Kau lebih dulu merubah wujudmu, Nyai Wadon Panji. Kau sudah merubah wujud menjadi lintas siluman. Ini aku pun harus menjadi wujud asliku. Kini kau akan merubah wujudmu menjadi wujud siluman ular. Pelet, tubuhnya sudah berubah. Dia kini nampak berubah. Wujudnya menjadi ular berkepala manusia. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Pelet di channel Memori 8. Kita sama-sama sudah merubah wujud menjadi kita yang sebenarnya. Kau jangan menyebut-nyebut namanya Wadon Tanci, Pelet. Kini yang nampak di hadapanmu bukan Nyai Wadon Tanci, tapi Nyai Ratu penguasa Telaga Angker. Masih saja kau tidak suka aku panggil dengan nama Nyai Wadon Tanci. Bukankah itu memang nama aslimu? Jangan banyak bicara lagi, Pelet. Ayo, mulailah kita teruskan permainan kita. Caramu aneh, Nyai Ratu. Majulah, seranglah aku lebih dulu. Siluman lintah itu terkena sinar merahku. Pasti mampus. Dia lenyap. Kemana dia menghilangnya? Kurang ajar. Dia menghilang. Mini Pelet kemudian menghilang dari tempat itu. Dan tidak berapa lama kemudian, penduduk desa yang baru saja kembali berkeliling desa mulai berdatangan. Lihat, lihat itu lagi. Wah, bukankah dua sosok tubuh yang tergeletak itu adalah Wong Bagus dan Ki Barja? Ya benar. Kenapa mereka? Sepertinya baru saja terjadi sesuatu di tempat ini. Iya, kukira mereka baru saja berkelahi. Coba kau pegang tubuh Wong Bagus ini. Dia masih bernyawa. Dia hanya pingsan saja. Wah, Ki Barja pun nampaknya belum mati. Dia juga hanya pingsan. Wah, mereka pasti habis berkelahi. Bagaimana? Apakah sebaiknya kita angkat tubuh mereka ke rumahnya masing-masing? Iya, kukira memang begitu. Mari, sebagian membawa Ki Barja ke rumahnya. Kita dan yang lainnya membawa Wong Bagus ke rumahnya. Ayo, angkat semuanya. Di mana aku ini? Sepertinya aku berada di kamarku. Aneh. Kenapa aku berada di rumahku? Bukankah semula aku berkelahi dengan Ki Barja? Dan aku tidak sadarkan diri lagi setelah aku terkena asap hitam jampe-jampe si dukun tua itu. Barangkali penduduk yang membawaku pulang. Rupanya Ki Barja sudah mulai menunjukkan dendamnya dan mencobakan membunuhku. Dendamku pun harus aku mulai. Tapi di antara kami sebenarnya belum ada yang kalah
dan dalam berkelahi. Jika Ki Barja tidak menggunakan kelicikannya, menggunakan jampe-jampe ilmu hitamnya, Ki Barja, tunggulah pembalasanku. Kita sama-sama dendam lama yang kita pendam. Tunggulah Barja. Mana aku ini? Bukankah ini kamarku sendiri? Kenapa aku berada di kamarku? Bukankah aku tadi berkelahi dengan yang bagus? Dan juga arwah gentayangan Arnun istri. Aku tidak sadarkan diri di pusat desa. Apakah ada orang yang membawaku pulang? Wong Bagus, dia masih bernasib baik. Dia tidak mati keracunan dengan asap hitam ilmu jampe-jampe dukunku. Dia telah ditolong arwah gentayangan Arnun istri. Dia bernasib baik kali ini. Tapi bukan berarti dia akan tenang dan puas. Dendamku masih terus ku kejar Wong Bagus. Wong Bagus tetap harus mati di tanganku. Nita. Ayo salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pintar, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar. Obatin Via sakit. Sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pintar sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Dia suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via? Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Nampaknya luka di perutku ini agak parah. Aku terkena sinar merah siluman ular gunung cermai itu. Ya, memang ampus merah sepelet. Perutku rasanya sakit sekali. Pelet, aku masih belum kalah. Dendamku masih harus terbalas. Perempuan itu memang dari dulu picik. Pelet menuduhku merebut kakang buyut mau tapah. Jahanam siluman ular itu. Padahal dialah yang tergila-gila dengan kakang buyut mau tapah. Dialah yang membuat hubunganku dengan kakang buyut mau tapah retak. Aku harus meminta bantuan saudara sepupunya keluar. Iya, aku harus meminta bantuannya Kliwon. Saudara sepupuku, siluman buaya penguasa sungai Ngerjati. Ya, dia pasti bersedia membantuku. Karena sesungguhnya Nyai Kliwon pun juga menyimpan dendam pada Pelet. Pemuda itu, ya, anak muda bertopeng harimau itu bernama Restu Singkih. Ya, dia masih pingsan di ranjang tidurku. Biarkan saja. Kini aku akan memanggil Nyai Kliwon. Kabarnya dia sudah menjelma sebagai perempuan tua dengan nama Nenek Kliwon. Di mana dia sekarang? Aku harus menghubunginya dulu. Kini aku akan menghubungi Nyai Kliwon. Dia bisa aku panggil ke tempatku ini. Dia bisa datang kemari. Nyai Ratu duduk bersila memejamkan matanya sambil kedua tangannya bersedekap. Sejenak suasana menjadi sunyi. Mulut Nyai Ratu bergerak-gerak dan matanya terbuka lebar. Perempuan tua berjubah dan bercadar hitam itu kemudian tubuhnya menjadi gemetar.
Suasana di tempat itu berubah menjadi menyeramkan. Kemudian muncul asap tebal berwarna merah. Asap itu bergulung-gulung di hadapan Nyai Ratu yang sedang duduk bersila. Asap itu kemudian lenyap. Tiba-tiba sudah berdiri sosok tubuh perempuan tua bungkuk memegang tongkat. Jari-jari tangan perempuan itu runcing, matanya tajam, dan giginya berjali. Dialah Nenek Kliwon. Saudaraku, kau sudah hadir di tempatku. Maafkan kalau aku mengganggumu, Kliwon. Ada apa kau memanggilku? Apakah persoalan cinta lagi? Lucu. Pasti persoalan cinta yang membawa dendam. Bukankah begitu? Iya. Siapa yang membuat persoalan dendam itu? Iya, Pelet. Siluman ular gunung Cermai yang bergelar Nini Pelet. Aku sudah tahu sepak terjang si Pelet. Dia picik dan licik. Ya, bagus. Kang Buyut Bangun Tapa dianggapnya sebagai musuh besarnya. Aku tahu. Pelet bukan karena apa-apa. Dia karena merasa gagal merebut hati Kakang Buyut Bangun Tapa. Oh, cintanya tidak terbalas. Lucu si Pelet itu. Entah apa maunya dia sampai dendam dan mencari-cari Kakang Buyut Bangun Tapa. Lucu sekali. Bukankah si Pelet akan meminta Raden Adijaya, putra Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala, yang dulu dibawa lari Kakang Buyut Bangun Tapa? Lucu sekali alasannya. Itu bukan suatu alasan yang tepat. Aku tahu maksud si Pelet. Dia hanya ingin mengetahui di mana tempat persembunyian laki-laki pujaannya. Dan Raden Adijaya, kau pun tahu Nyai Wadon Panji, pemuda putra Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala itu. Si Pelet picik. Dia mengaku kalau Raden Adijaya calon suami Dewi Sumbi. Dan dia mengaku kalau Dewi Sumbi putrinya sendiri. Bukankah Dewi Sumbi anak seorang pati? Iya. Orang kepercayaan Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala. Iya, Kliwon, aku sudah tahu. Tapi Pelet begitu bernafsu sekali. Ini apa maksudmu meminta bantuan? Bukankah kita sama-sama dendam dengan Pelet, Kliwon? Lalu kita akan sama-sama membalas dendam pada dia. Iya, aku kira hanya Kola, saudara sepupuku, yang masih menyimpan dendam pada siluman ular itu. Iya, kau benar. Iya. Apa kau tahu di mana si Pelet itu berada? Entahlah, Kliwon. Tapi aku yakin dia masih berada di desa Manuk Lagua. Pelet pasti mempunyai tujuan di desa itu. Mau apa dia di desa itu kalau dia tidak punya tujuan yang membuatnya senang? Kukira memang begitu. Ayolah, Kliwon, kita berangkat sekarang mencari si Pelet. Ayo. Nyai Ratu dan Nenek Kliwon itu kemudian lenyap dari kamarnya. Sementara Restu Singgi yang pingsan di ranjang tidur kamar itu baru sadar dari pingsannya. Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Terus anginan naik motor. Ini perut kembung dan begah, bos. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual dan muntah terus. Takut. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum gas itu.
jatuh dan pakai. Di mana siluman lintah itu? Dia tidak ada di kamar ini. Bukankah semula dia mengajakku tidur bersamanya di ranjang tidurnya ini? Iya, aku ingat. Dia memeluk dan menciumi aku hingga tubuhnya berubah menjadi lintah. Aku tidak tahu lagi karena aku pingsan. Kalau Nyai Ratu perempuan tua berjubah dan bercadar hitam, jelmaan lintah siluman. Iya, kini aku harus berhati-hati karena ternyata perempuan tua itu kesenangannya bermain asmara. Apakah aku akan terus berada di istana siluman ini? Apakah aku harus pergi dari sini? Tapi aku bingung. Bagaimana caranya aku bisa keluar dari istana siluman ini? Bukankah istana siluman ini berada di dasar telaga Angkar? Berarti aku akan berenang sampai ke daratan di atas sana. Tapi melalui jalan mana? Tapi, ya, aku ingat. Arno. Ya, Arno. Istri Wong Bagus. Gadis itu harus aku tolong. Dia meminta tolong padaku agar wujudnya dikembalikan sebagai dirinya semula. Karena saat ini dia berwujud sebagai Kong tua. Bagaimana caranya aku menolong mengembalikan wujud aslinya sebagai manusia biasa? Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis tidak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanas Cream. Kalpanas Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanas Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanas. Sita Bio Farma. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.